Cahaya tinju yang menyilaukan, membawa prinsip yang tak ada habisnya, mengaum ke arah serangan guntur dan kilat yang menakutkan dari orang yang paling kuat. Lin Nan tidak menahan apapun. Menghadapi pemboman frontal dari yang terkuat, Lin Nan tahu bahwa jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin berada dalam bencana, terutama jika dia membawa Lin Qian bersamanya. Ledakan, gemuruh, kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan yang terkuat? Memindahkan gunung dan memenuhi lautan, menghancurkan langit dan bumi. Itu terlalu kuat, Lin Nan mungkin sudah mati. Tinjunya bertemu dan ular listrik menari dengan liar. Dalam sekejap, aura yang menghancurkan langit dan bumi menyapu, seperti api penyucian yang menggelegar, mengancam segala arah. Para pembudidaya dalam jarak ribuan mil merasa ngeri. Tidak ada yang mengira bahwa Lin Nan, yang hanya berada di alam martial Sein, dapat bertahan hidup di bawah kekuatan yang begitu menakutkan. Membuka, tapi yang tidak disangka banyak orang di sekitar adalah teriakan keras Lin Nan King Yue terdengar di tengah ledakan energi yang mengerikan. Segera, Lin Nan, yang berada di puncak kekuatan martial Sein, muncul dari amukan guntur dan kilat, cahaya warna-warni bermekaran di sekelilingnya, dan ruang tampak terdistorsi, mengangkat sepotong langit. Bidang luar angkasa, Lin Nan tidak hanya baik-baik saja, tetapi Lin Qian juga masih utuh. Luar biasa, apakah kekuatan tempur Lin Nan cukup untuk mampu bertarung langsung dengan yang terkuat? Brengsek, idola, dia memang monster jenius yang sebanding dengan Kaisar Xuanwu. Sungguh kekuatan bertarung yang menantang surga. Orang-orang menatap Lin Nan, yang rambut hitamnya menari dengan liar, mekar dengan cahaya warna-warni, dan menahan ruang, dan mereka sangat terkejut. Konfrontasi langsung dengan yang terkuat di alam martial Sein. Bahkan Kaisar Xuanwu mungkin tidak dapat melakukan ini saat itu. Huff. Kamu orang menyebalkan kecil sebenarnya tidak sesederhana itu. Kamu sebenarnya bisa mengambil alih 70% kekuatanku. Ayolah, aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Mati saja. Ledakan, bum bum bum. Tinju guntur tiba-tiba datang satu demi satu dengan postur yang lebih keras dan kekuatan yang lebih menakutkan, meledak ke arah Lin Nan. Prinsip tirani, aura kekerasan, dan ular petir yang dahsyat mendatangkan malapetaka. Tidak bagus. Pupil Lin Nan menyusut dan tubuhnya tiba-tiba bergerak ke samping. Gemuruh. Hampir seketika, bidang luar angkasa Lin Nan yang kental tidak dapat lagi mendukungnya dan tiba-tiba runtuh. Lin Nan hanya bisa mentransfer kekuatannya secara instan, dan Tao yang dihasilkan oleh Tao Ba bergegas keluar lapangan. Di saat yang sama, dia melakukan serangan yang kuat dan meninju orang yang paling kuat. Tertawa, cahaya tinju yang mendominasi dunia secara langsung mengoyak ruang, dan angin yang menakutkan menderu-deru dengan kekuatan sobek yang kuat. Jelas bahwa kekuatannya benar-benar lemah, tetapi yang mengejutkan banyak pembudidaya yang menonton adalah bahwa roh mendominasi yang terkandung dalam pukulan Lin Nan sebenarnya menyebabkan ribuan cara untuk menyingkir dan menghancurkan dirinya sendiri. Jarahan. Bang! Gemuruh. Apa? Cara dominasi, tinju dominasi, dan kekuatan kekerasan langsung mengenai tubuh orang terkuat, mengeluarkan suara teredam lalu meledak. Engah. Namun, kondisi Lin Nan bahkan lebih buruk. Bidang luar angkasa hancur, meninggalkannya tanpa pertahanan apapun. Cahaya guntur dan kilat dengan energi yang menakutkan menghantamnya dengan keras seperti palu petir. Hampir di saat yang bersamaan, kedua pria itu terbang mundur dan mengeluarkan panah berdarah dari mulut mereka. Lin Qian dikejutkan oleh kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh Lin Nan. Di bawah perlindungan Lin Nan, dia masih utuh. Ketika dia melihatnya terpesona, dia tiba-tiba menjerit. Untungnya, domain luar angkasa memblokir beberapa kekuatan serangan berbentuk tinju. Meskipun Lin Nan terluka, dia tidak terbasmi. Dia mengambil segenggam pil dengan punggung tangannya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia berada di depan Lin Qian dalam sekejap. Menghadapi pria kuat ini, Lin Nan tidak takut dan ingin melakukan pertempuran sengit, tetapi ada Lin Qian di sampingnya, dan yang lebih penting, musuhnya bukan hanya yang ini. Anda tidak bisa jatuh cinta pada perang. Darah perang membara seperti orang gila. Dia harus mengambil keputusan cepat dan segera keluar dari sini. Mengaum, Lin Nan tiba-tiba meraung ke langit, mengeluarkan suara gemuruh seperti binatang buas. Gelombang suara yang kuat berdesir membentuk lingkaran, membentuk riak, seperti riak di air, lapis demi lapis, dan segera berkembang menjadi badai luar angkasa. Semangat juang dan aura tak berujung yang mendominasi dunia melambung ke angkasa. Huff, orang menyebalkan kecil, kamu memang sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu bisa menyakitiku dan memaksaku menggunakan pedangku untuk membasmimu. Kamu sangat bangga, kamu harus mati. Dentang, orang yang paling kuat, yang jelas-jelas sangat marah oleh Lin Nan, berteriak dengan ekspresi muram. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya menembus langit dalam sekejap. Di tangan orang terkuat ini, ada pedang yang sangat tajam.
Saat prinsip Dao terus aktif, rune misterius dan menakutkan mulai mengembun dengan cepat pada pedang, dan aura menakutkan yang melanda dunia keluar dengan sangat banyak. Niat pedang yang menakutkan. Ya dewa, apakah ini? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari yang terkuat? Banyak orang berteriak kaget, dan tubuh mereka terpaksa mundur dengan cepat ke kejauhan. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan aura menakutkan itu sendirian. Kekuatan yang terkuat. Murid Lin Nan menyusut. Meskipun alam terkuat hanyalah puncak dari mitos seni bela diri, namun eksistensinya jauh melampaui puncak mitos seni bela diri biasa. Masing-masing dari mereka terkenal di dunia pada usia muda dan sebanding dengan Kaisar Xuanwu. Lin Nan memiliki kemampuan untuk bertarung melintasi perbatasan, begitu pula mereka. Saat menghadapi mitos seni bela diri biasa, atau bahkan mitos seni bela diri tingkat jenius biasa, Lin Nan memiliki kemampuan untuk melintasi perbatasan. Namun, ketika bertemu dengan yang paling kuat, mantan jenius ini, tidaklah mudah untuk melintasi perbatasan. Tapi ini pertama kalinya aku melihat rune kuat yang terkondensasi pada pedang yang diledakkan oleh orang terkuat. Jelas sekali ini adalah cara unik dari orang kuat ini, dan ini adalah cara pedang dari sistem petir. Tertawa, cek cek cek, pedang orang terkuat telah diangkat tinggi, dan tanda tahu yang misterius dan rumit mengalir tanpa henti, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Semangat juang tirani meledak dari orang terkuat hampir pada saat yang sama, langsung menutupi Lin Nan. Tertawa, bum bum bum, sebelum pedang itu bisa ditebas, tiba-tiba pedang itu meledak seperti guntur, menciptakan naga petir yang menakutkan. Pedang itu meledak dengan raungan yang menakutkan dan jatuh dari langit, membentuk arus listrik yang kuat yang sepenuhnya ditelan oleh pedang. Menghadapi energi kekerasan seperti itu, Lin Nan merasa seperti semut. Kuat, sangat kuat, tapi di bawah tekanan besar ini, Lin Nan sangat tenang, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya menelan asal mula atribut guntur. Orang yang paling kuat ini jelas telah dikenali oleh para dewa petir, dan dia sangat murni, yang berarti roh bela diri pria parubaya itu memiliki atribut guntur murni, dan bahkan elemen yang dia serap harus sepenuhnya atribut guntur. Kini, pedang terkuat yang melahap energi asli guntur antara langit dan bumi adalah bukti terbaik. Jika dia membiarkannya menelan energi yang terkondensasi, Lin Nan tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali, dan dia mungkin akan langsung dibombardir olehnya. Jika elemen petir di sekitarnya ditaklukkan, diduduki, dan diserap seluruhnya terlebih dahulu, sehingga orang parubaya tidak dapat mengisi kembali elemen petir, apa hasilnya? Lin Nan langsung menerapkannya. Ledakan, jiwa bela diri 7 warna yang cerah tiba-tiba berkembang. Hati Lin Nan bergejolak. Cek cek cek. Dalam sekejap, aura jiwa bela diri Lin Nan menyebar dengan gila-gilaan, menghapus aura merek ilahi dari elemen atribut guntur dengan kecepatan yang menakutkan, dan langsung meninggalkan jejak jiwa bela dirinya sendiri. Telan. Dalam sekejap, ia mulai melahap elemen guntur di sekitarnya dengan gila-gilaan. Apa? Orang terkuat tiba-tiba terkejut. Tidak peduli apa, dia tidak pernah menyangka bahwa elemen atribut guntur yang dipadatkan seperti orang gila tiba-tiba kehilangan komunikasi dengannya. Rasanya seperti kehilangan dukungan dari para dewa. Bagaimana ini mungkin? Tapi itu sudah cukup. Dasar orang menyebalkan kecil, pergilah ke neraka, pedang guntur penghancur dunia. Tertawa, cahaya pedang yang cemerlang menembus langit dan bumi. Meskipun Lin Nan menahan lonjakan kekuatan gila lawan, itu sudah sedikit terlambat. Lawan menebas dengan pedangnya, dan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan melepaskan cahaya pedang yang menghancurkan dunia dan menyerangnya dengan keras turun. Kekuatan mengerikan masih mengejutkan Lin Nan. Bahkan ruang itu retak dalam sekejap, dan itu akan menimpa Lin Nan dalam sekejap mata. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Ayolah. Dentang, tertawa, gemuruh. Lin Nan mengertakkan gigi, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya jiwa bela diri di antara alisnya tiba-tiba mekar dengan cahaya 7 warna yang cemerlang, dan kekuatannya meningkat ke puncaknya dalam sekejap. Ledakan total, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan pedang. Apa? Semangat bela diri itu begitu kuat. Orang yang paling kuat terkejut ketika dia melihat semangat bela diri Lin Nan tiba-tiba berkembang, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia benar-benar terkejut dengan semangat bela diri Lin Nan. Dia hanya memiliki satu roh bela diri atribut guntur. Dalam hal roh bela diri murni, itu tidak bisa menandingi roh bela diri semua atribut Lin Nan. Selain itu, tingkat roh bela diri berada di luar pengetahuannya. Mati. Karena terkejut, cahaya pedang yang diaktifkan oleh pria kuat ini tiba-tiba menguat kembali dalam sekejap. Lin Nan sangat menakutkan sehingga dia tidak berani melakukan reservasi apapun. Jika tidak, dia tidak akan lagi mampu bersaing dengan monster seperti itu, apalagi dipromosikan ke puncak dewa bela diri, atau melangkah ke ranah bela diri, dewa. Merindukan momen ini dan menginginkan kehidupan Lin Nan lagi hanyalah sebuah fantasi baginya.
Ledakan. Bum bum bum. Pukulan terkuat keduanya akhirnya bertemu. Dalam sekejap, serangkaian ledakan energi bergema di seluruh dunia, dan banyak istana serta bangunan berubah menjadi bubuk. Beberapa praktisi yang terlambat menghindarinya langsung menjadi korban bencana. Saat para dewa bertarung, manusia menderita. Ledakan. Akibat dari amukan energi menyebabkan ledakan terus-menerus di kehampaan. Tanah longsor dan tanah retak, dan jejaknya tersebar secara acak. Bahkan beberapa istana yang dijaga oleh rune yang kuat pun tidak kebal. Ya dewa, menakutkan sekali. Untungnya, aku cepat bersembunyi. Bagaimana Lin Nan bisa begitu kuat? Kalau begitu, orang kuat itu pastinya puncak dari mitologi seni bela diri. Puncak dari mitologi seni bela diri. Dasar bodoh, lihat lebih dekat, yang satu itu jelas merupakan sosok legendaris dari Persatuan Kegelapan, pedang guntur penghancur dunia. Bukankah itu naga guntur penghancur dunia rahasia khas Zhao Yisheng skill? Yang paling kuat yang paling kuat. Yang paling kuat. Pedang terakhir orang terkuat akhirnya membuat banyak praktisi teringat akan sosok legendaris masa lalu, naga petir penghancur dunia Zhao Yisheng. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut. Yang lemah semakin takut sampai kencing, dan yang menangis menjauh lagi, takut merekalah yang menderita dalam konfrontasi berikutnya. Lin Nan benar-benar monster, tapi sayang sekali dia terlalu sombong dan sombong. Dia adalah orang terkuat, tidak peduli apa, dia akan mati kali ini. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Karena Persatuan Kegelapan bahkan telah mengirimkan orang terkuatnya, itu berarti mereka telah putus satu sama lain dan secara resmi menyatakan perang. Tidak peduli apa, Lin Nan tidak akan selamat. Meskipun semua orang terkejut bahwa Lin Nan memiliki kemampuan melawan yang terkuat, mereka semua setuju bahwa Lin Nan sudah mati hari ini. Orang yang paling berkuasa, berapa banyak dewa yang ada di benua ini. Apalagi saat melihat darah mengucur dari sudut mulut Lin Nan setelah disetrum dan terbang mundur, ia semakin yakin Lin Nan pasti akan mati jika tidak bisa bertahan lama. Banyak orang yang menyayangkannya. Ada juga banyak orang yang menyombongkan diri karena cemburu. Lin Nan. Tiba-tiba, ketika Lin Nan terlempar ke belakang oleh kekuatan guncangan yang mengerikan, dan panah darah ditembakkan, beberapa seruan terdengar pada saat yang bersamaan. Tertawa, cek cek cek, yang mengejutkan semua orang, pada saat ini, selain Lin Qian, yang sudah lama berada di sana tetapi wajahnya pucat, dan bergegas menuju Lin Nan terlepas dari keselamatannya sendiri, ada beberapa sosok yang berteriak kaget dan bergegas menuju Lin Nan cepat. Setiap suara dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam dan ketakutan yang luar biasa. Supia, Ai Yufei, Huan Huan, ada juga sosok anggun yang kecepatannya jauh melebihi Lin Qian, Subi, Ai Yufei dan Huan Huan, dan sosok yang membuat semua pembudidaya di seluruh Kabupaten Kaisar Litian melebarkan mata karena terkejut. Putri yang harum. Tidak ada yang menyangka Putri Piao Xiang akan muncul. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa saat Putri Piao Xiang muncul, dia akan bergegas menuju Lin Nan. Di saat yang sama, kemunculan Putri Piao Xiang juga menyebabkan dua orang terkuat yang dikirim oleh Kaisar Xuanwu yang bersembunyi di kegelapan untuk membantu Lin Nan. Tanpa diduga, Putri Piao Xiang akan menangkap Lin Nan secara langsung. Tidak ada yang mengira aura Putri Piao Xiang akan sangat cocok dengan Lin Nan saat dia menangkapnya. Tak hanya itu, energi kedua orang tersebut seakan terhubung seketika, membentuk siklus sempurna di tubuh mereka. Ya ampun, adakah yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Pemandangan seperti itu jelas merupakan pemahaman diam-diam yang hanya bisa dicapai setelah puluhan tahun berkultivasi ganda, dan hanya mungkin untuk mencapai kesatuan Yin dan Yang, pasangan yang sempurna. Oke. Lin Nan, ayo lari. Pada saat semua orang dalam keadaan linglung, Putri Piao Xiang berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan mendorongnya. Suara Lin Nan lemah karena cedera, tapi dia berbicara dengan nada mendominasi seperti biasanya. Putri Piao Xiang, yang berada tinggi di langit, dikagumi oleh ribuan orang, dan dewi di hati banyak orang, merespons tanpa ragu-ragu. Semua orang tercengang. Orang terkuat yang mengambil tindakan untuk membasmi Lin Nan, Zhao Yisheng, sejenak terganggu oleh kemunculan Putri Piao Xiang, membuatnya melupakan tindakannya. Berjalan. Pada saat ini, Lin Nan dan Putri Piao Xiang melambaikan tangan mereka pada saat yang sama dan mengirimkan ledakan energi, yang langsung menyapu Lin Qian, Subi, Ai Yufei dan Huan Huan. Mau lari. Zhao Yisheng sadar dan tiba-tiba berteriak. Zhao Yisheng, apakah menyenangkan menindas seorang junior? Ayo, aku, Zui Fanchen, akan menemuimu. Sama seperti Lin Nan, Putri Piao Xiang dan lainnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang seketika. Seolah-olah menembus penghalang ruang dan waktu, sebuah sosok tiba-tiba muncul dan menghalangi Zhao Yisheng yang ingin mengejar Lin Nan. Zui Fanchen, kamu mencari kematian. Hahaha, apakah kamu mencari kematian? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membasmiku,
Raja Dewa Abadi Zui Fanchen, tetapi kamu, Zhao Yisheng, jauh dari memenuhi syarat. Ledakan. Bum bum bum. Zui Fanchen tertawa terbahak-bahak dan bertarung langsung dengan Zhao Yisheng. Seperti yang dikatakan Zui Fanchen, menghadapi orang yang paling berkuasa, barang antik tua, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi Zhao Yisheng tidak mungkin membasminya. Julukan Raja Dewa Abadi bukanlah sesuatu yang bisa didapat begitu saja. Tujuannya hanya untuk mengulur waktu bagi Lin Nan. Dia percaya bahwa dengan bantuan energi Putri Piao Xiang, Lin Nan, yang sudah sangat cepat, tidak akan kesulitan melarikan diri untuk sementara, bahkan jika dia harus membawa semua orang bersamanya. Tertawa, tertawa, tertawa. Namun, saat Lin Nan pergi, Zui Fanchen memblokir Zhao Yisheng, tetapi gagal memblokir beberapa sosok menakutkan lainnya. Aura yang tiba-tiba muncul dan meledak pasti tidak kalah dengan Zhao Yisheng. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua adalah yang terkuat. Dan dia adalah orang terkuat yang mengejar Lin Nan. Sungguh sikap yang luar biasa. Tidak ada yang mengira bahwa Dark Union akan mengirimkan barisan besar dan beberapa orang kuat untuk menangani Lin Nan. Selain itu, orang-orang kuat ini telah mengunci aura Lin Nan, dan hanya menonton dari kejauhan, tanpa memilih untuk mengambil tindakan. Semua orang tidak tahu bahwa orang-orang kuat ini tidak hanya berasal dari Serikat Kegelapan, tetapi juga diutus oleh Kaisar Xuanwu. Namun, saat Lin Nan bergabung dengan aura Putri Piao Xiang, orang terkuat yang dikirim oleh Kaisar Xuanwu langsung mengubah tujuan aslinya. Sebagai orang terkuat setelah Kaisar Xuanwu, tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Kaisar Xuanwu, dan hubungan antara Putri Piao Xiang dan Lin Nan. Jelas sekali dia telah mengkhianati Kaisar Xuanwu. Ini jelas menyentuh keuntungan Kaisar Xuanwu. Awalnya, misi mereka adalah untuk melindungi Lin Nan, tetapi sekarang mereka harus mengirim kembali berita tersebut untuk sementara. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengejar ke arah kiri Lin Nan. Pada saat ini, aura beberapa orang kuat tiba-tiba meletus, dan aura energi yang menakutkan langsung menekan langit di atas seluruh kota kerajaan Kaisar Litian. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan dan beribadah di tanah satu demi satu. Orang yang paling berkuasa memasuki dunia. Pada saat ini, aturan asli benua dewa telah dilanggar. Setelah Zhao Yisheng menyingkirkan penghalang Zui Fanchen, dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Lin Nan. Kuil dinasti. Apa? Mencari kematian. Kaisar Xuanwu segera mendapat kabar itu, dan segera berteriak dingin, dan sepasang mata bersinar dengan cahaya gemetar. Kemarahan yang tak terbatas, hampir membara. Putri Piao Xiang adalah alat tawar-menawar yang paling penting untuk menerobos wilayahnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa wilayah itu akan hancur di tangan Lin Nan. Kirimkan perintah, semua orang terkuat di dunia, tangkap Lin Nan hidup-hidup untukku, aku akan membasminya dengan tanganku sendiri. Kaisar Xuanwu jelas sangat marah dan langsung berteriak keras tanpa memikirkan konsekuensi apapun. Gelombang suara kemarahan tiba-tiba terdengar seperti guntur dari kuil dinasti. Dimanapun di kuil, Anda dapat mendengar suara kemarahan dan kebencian ini. Tertawa. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Kaisar Xuanwu menghilang begitu saja. Tepat saat Lin Nan bertarung dengan Zhao Yisheng. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang tak berujung, Li Haoran tiba-tiba membuka matanya, dan sinar kesadaran yang terkunci pada Lin Nan mengirimkan kembali pesan berbahaya. Kakak Nan. Hati Li Haoran tergerak, dan kesadarannya segera diaktifkan. Dia buru-buru mencari keberadaan Lin Nan, dan suasana hatinya sangat gugup. Zhao Yisheng. Kesadarannya menyebar dengan cepat, dan dia segera menemukan Lin Nan yang sedang bertarung dengan Zhao Yisheng. Zhao Yisheng juga merupakan orang yang paling berkuasa. Tidak banyak kultivator tingkat ini di benua dewa. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap dewa di langit mengetahui puncak mitologi seni bela diri di seluruh benua dewa, serta dewa terkuat dengan kekuatan tempur yang lebih kuat. Melanggar perjanjian antara yang terkuat dan membasmi saudara Nan. Otang pembawa sial. Li Haoran langsung menjadi gila. Saya berharap saya bisa membasmi Zhao Yisheng segera. Sebagai dewa cahaya di benua dewa, Li Haoran memiliki hak ini, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki keraguan. Li Haoran adalah dewa cahaya, dan dia dapat langsung membasmi praktisi jiwa bela diri yang dikenali olehnya bahkan tanpa harus menyapa. Tapi Zhao Yisheng adalah roh bela diri dengan atribut petir, penganut setia dewa petir, dan muridnya yang bangga. Sebenarnya, dia tidak berada dalam yurisdiksinya. Jika dia ingin membasminya, dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dewa petir sebelum dia dapat kembali. Jika dia membasminya secara langsung, niscaya itu sama saja dengan campur tangan di luar kewenangannya. Dewa cahaya, apa yang ingin kamu lakukan? Saat dia hendak mengambil tindakan, dewa petir yang pemarah muncul langsung di kuil yang luas. Seolah-olah dia telah memperhatikan setiap gerakan Li Haoran, dia menemukannya begitu cepat, dan bertanya langsung dengan cemberut. Faktanya,
Tidak hanya Dewa Petir, tetapi semua dewa di langit juga memperhatikan Lin Nan, seseorang yang tidak ditoleransi oleh para dewa di dalam dewa. Zhao Yisheng adalah praktisi atribut petir Dewa Petir yang paling menonjol. Dia juga merupakan kultivator favorit Thor, tetapi dia telah menyumbangkan kekuatan keyakinan yang sangat kuat, jadi tentu saja dia tidak membiarkan Zhao Yisheng melakukan kesalahan apapun. Apalagi para dewa sudah lama mengetahui bahwa hubungan Li Haoran dan Lin Nan sangat luar biasa. Jadi kami segera mengambil tindakan pencegahan. Bukankah orang terkuat harus dihukum ketika dia memasuki dunia? Li Haoran bertanya dengan jujur, mengerutkan kening pada Dewa Petir. Situasi ini juga pernah terjadi sebelumnya, dan solusinya adalah dengan segera membasminya. Namun kali ini cukup sulit. Karena Dewa Petir dan dewa lain di langit jelas memperhatikan. Itu tidak dapat dilakukan bahkan jika kamu membasminya terlebih dahulu dan kemudian membicarakannya. Hukuman, lelucon yang luar biasa. Lin Nan ini bertentangan dengan kehendak surga. Dia tidak hanya merampas jejak unsur para dewa di surga dari kita, tetapi juga merampas kekuatan iman kita. Jika dibiarkan terus berlanjut berkembang, kita, para dewa, akan terancam di masa depan. Jangan lupa ya, dia adalah jiwa bela diri dengan segala atribut, dia percaya pada dirinya sendiri. Thor langsung terkekeh dan berkata dengan galak. Dengan tatapan arogan itu, sepertinya dia tidak menganggap serius Li Haoran sama sekali. Dewa Petir benar, Li Haoran, Lin Nan pantas mati. Saat dia mengaktifkan semangat bela dirinya, kamu seharusnya tidak menyelamatkannya. Li Haoran, jika tebakanku benar, Lin Nan seharusnya mengenalmu selama reinkarnasi salah satu klonmu, kan? Bagi bintang dewa kita, dia adalah penyusup, mengapa kamu harus melindunginya? Kamu, bersenandung, menghadapi pertanyaan dari para dewa, Li Haoran tidak berdaya. Sambil mendengus dingin, dia menatap Thor dan yang lainnya untuk terakhir kalinya, dengan tatapan dingin di matanya, dan pergi dengan cepat. Idiot, kamu hanya dalam kegelapan. Semua orang terkuat di benua dewa akan segera bergabung dengan dunia dan bersiap untuk membasmi Lin Nan. Setelah Li Haoran pergi, Lei Shen tiba-tiba sedikit mengangkat sudut mulutnya. Inilah yang sedang dipersiapkan oleh para dewa di surga. Alasan mengapa dia merahasiakannya dari Li Haoran sebenarnya karena dia takut Li Haoran akan menjadi orang pertama yang menyelamatkan Lin Nan. Lagi pula, ketika Lin Nan memperoleh jiwa bela diri, Li Haoran tiba-tiba datang untuk menyelamatkan, sehingga mereka tidak dapat memusnahkan jiwa Lin Nan. Hubungan kedua orang itu luar biasa, sehingga Li Haoran pun berpisah. Sejak kebangkitan Lin Nan, banyak pembudidaya di seluruh benua dewa telah kehilangan kesalehan asli mereka pada keyakinan mereka. Bahkan beberapa tokoh papan atas, seperti Lin Nan, mulai percaya diri dan mencari terobosan baru. Para dewa di surga telah kehilangan banyak kekuatan iman. Meskipun tidak mempengaruhi fundamental, hal itu telah menyebabkan kepanikan psikologis. Mereka harus mengambil tindakan pencegahan. Di sisi lain, Lin Nan telah berkembang pesat di banyak orang dan tempat. Semakin banyak praktisi yang memuja dan menghormatinya, dan mereka menjamur seperti rebung setelah hujan. Hal ini memungkinkan Lin Nan memperoleh banyak kekuatan keyakinan tanpa terlihat. Dan memadatkan banyak keberuntungan. Jika momentum ini terus berlanjut, niscaya Lin Nan akan mampu mencapai level para dewa di langit sekarang. Setelah itu tercapai, seberapa kuatkah Lin Nan dengan semua atribut seni bela diri? Lin Nan dapat mempersembahkan ranting zaitun kepada semua orang, semua kultivator, terlepas dari atribut jiwa bela diri mereka, siapa yang tidak memilih dewa seperti Lin Nan sebagai keyakinan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Nan untuk bisa mendominasi para dewa dengan sikap tirani. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatan iman yang diperoleh Lin Nan akan meninggalkan mereka jauh tertinggal. Ini akan mematahkan situasi saat ini di mana semua dewa dan dewa hidup berdampingan secara setara. Karena itu, para dewa yang waspada berkonspirasi dan memutuskan untuk membasmi Lin Nan selamanya. Hanya dengan cara ini masalah di masa depan dapat dihilangkan. Setelah dorongan Dewa Petir, semua dewa secara langsung mulai menggunakan pikiran spiritual mereka untuk berkomunikasi dengan atribut jiwa bela diri yang paling kuat. Hampir di saat yang sama, semua orang terkuat di seluruh benua dewa menerima instruksi dari para dewa untuk melakukan operasi pemenggalan kepala terhadap Lin Nan. Basmi Lin Nan bagaimanapun caranya. Dengan transmisi pemikiran spiritual ini, semua orang terkuat di seluruh benua dewa melanggar aturan dan memasuki dunia, dan memulai perburuan besar-besaran untuk Lin Nan. Tertawa. Dalam kehampaan, aura Lin Nan, Putri Piao Xiang, dan Huan Huan telah menyatu sepenuhnya di beberapa titik, membentuk siklus yang halus dan misterius. Energi ketiga orang itu semuanya berada di bawah kendali Lin Nan saja, memimpin para gadis untuk melewati kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Nan, yang terluka dalam pertempuran dengan Zhao Yisheng, telah pulih.
Mereka melarikan diri dari kota kekaisaran Kaisar Litian dan melewati kota Duobao. Pada saat ini, mereka akhirnya sampai di tempat misterius dan luas dengan risiko besar tetapi juga peluang yang tak terhitung jumlahnya. Lautan kehampaan. Alasan mengapa Lin Nan dan yang lainnya memilih Laut Void adalah karena Laut Void yang dalam dan luas adalah wilayah yang bahkan orang-orang terkuat di benua dewa dan bahkan para dewa di langit tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Oleh karena itu, bagi Lin Nan, relatif lebih aman untuk melarikan diri ke sini. Di atas laut kosong, Lin Nan menatap laut yang mengamuk. Air laut yang dingin mengandung kekuatan yang dahsyat dan misterius, dalam dan luas, seperti langit berbintang, dan seperti binatang buas dengan mulut besar, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Lin Nan mengerutkan kening saat persepsinya menyebar. Kecepatannya tidak buruk, tapi orang terkuat yang mengejarnya sampai ke sini mengikutinya seperti bayangan, dan dia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkannya apapun yang terjadi. Tidak hanya itu, yang membuat Lin Nan semakin khawatir adalah aura orang terkuat yang mengejarnya semakin meningkat. Maaf, sepertinya aku takut akan menyakitimu kali ini. Orang yang ingin membasmiku bukan hanya Serikat Kegelapan dan Kaisar Xuanwu. Lin Nan memandang berkeliling ke wanita di sekitarnya dan berkata dengan sedikit khawatir. Saat ini, suasana hatinya memang sedang rumit. Putri Piao Xiang akan terlibat. Itu sudah hancur karena apa yang disebut pertukaran kepentingan di antara mereka di alam rahasia pulau terpencil. Tapi waktunya datang sedikit lebih cepat, di luar dugaan Lin Nan, dan mengganggu ritme Lin Nan. Subi, Ai Yufei, dan Lin Qian awalnya bisa menghindarinya, namun roda takdir mendorong mereka ke dalam krisis saat ini. Yang sedikit mengejutkan Lin Nan adalah Lin Qian menatapnya dan hanya tersenyum ringan, menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa terlihat gugup sama sekali, dan berkata Lin Nan. Perasaan ini sangat akrab, sepertinya kita pernah bersama sebelumnya. Pernahkah kamu mengalami situasi hidup dan mati seperti itu? Kami tidak memiliki banyak pengalaman bersama. Lin Nan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, ini akan menjadi jelas ketika kamu sudah bangun sepenuhnya. Lin Nan, maksudmu ada orang lain yang mengejar kita? Putri Piao Xiang mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Pada saat ini, dia sangat menyadari betapa abnormalnya persepsi Lin Nan. Meskipun dia belum menyadarinya, dia tahu bahwa Lin Nan pasti telah menemukan orang yang lebih kuat sebelum dia mengatakan ini. Lin Nan menjawab dan mereka datang dari segala arah. Saya khawatir tidak akan lama lagi kita tidak dapat melarikan diri, bahkan di laut kosong ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu pasti Xuanwu. Pasti dia. Maaf, ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Putri Piao Xiang tampak sedih dan bersalah. Satu orang kuat sudah cukup untuk mereka tanggung, apalagi banyak orang berkuasa, belum lagi Kaisar Xuanwu yang pasti akan mengambil tindakan. Perasaan putus asa sudah menyebar di hatinya, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang, apalagi mempengaruhi semua orang. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah jalan yang aku pilih. Teruslah melarikan diri. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan. Ada banyak sekali variabel di Laut Void ini. Jangan putus asa sampai saat-saat terakhir. Saat Lin Nan berbicara, dia melambaikan tangannya untuk menjemput gadis-gadis itu dan terus bergerak cepat menuju kedalaman laut yang tak berujung. Lin Nan tahu bahwa aura mereka telah dikunci sepenuhnya oleh beberapa orang kuat. Kecuali jika Anda menemukan peluang dan memasuki ruang rahasia, jika tidak, setelah pelarian seperti itu, tidak akan lama sebelum Anda akan dikelilingi oleh orang-orang terkuat yang datang dari segala arah, dan tidak akan ada cara untuk melarikan diri. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Kecuali untuk istirahat singkat, Lin Nan dan para gadis telah melarikan diri hampir tanpa henti. Dengan persepsi kuat dan kecepatan mereka yang tidak kalah dari yang terkuat, meskipun situasinya semakin buruk, Lin Nan percaya bahwa selama mereka tidak melakukannya, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, hal itu masih bisa berlangsung untuk sementara waktu. Dalam proses melarikan diri, Lin Nan selalu memiliki pemikiran yang memahami jalan surgawi tertinggi di benua dewa dan melakukan upaya terakhirnya. Waktu. Dia membutuhkan waktu, tidak lebih dari sekarang. Dewa pembasmi nomor 1 yang bermartabat di 9 alam, meskipun dia hanyalah planet biasa, Lin Nan sangat bangga dengan situasinya saat ini sehingga dia hanya bisa muntah darah. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu memalukan. Peluang? Di mana peluangnya? Jika saya menemukan peluang, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dari krisis ini. Yang saya butuhkan hanyalah waktu, meskipun 2 bulan. Saya akan memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan mereka mati satu persatu, sepasang. Sial, badai. Jika kesempatan tidak datang, mengapa kamu memberiku badai saat ini? Lin Nan, yang terbang melalui kehampaan bersama para gadis, tiba-tiba terpelintir.
Ledakan. Bum bum bum. Permukaan laut yang tadinya bergelombang normal tiba-tiba berubah menjadi badai dahsyat dalam radius ribuan mil. Dalam sekejap, angin luar angkasa yang kuat mengamuk melintasi lautan kosong, membentuk kekuatan pencekikan yang kuat. Berikan padaku. Untungnya, persepsi Lin Nan sangat menyimpang. Saat dia merasakan angin kencang, dia bereaksi dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, dia membentuk penjaga energi geng, dan pada saat yang sama langsung mengaktifkan bidang luar angkasa untuk menutupi gadis-gadis itu. Itu aman, tapi ada sedikit rasa pahit di sudut mulut Lin Nan. Saya khawatir apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Lin Nan dan yang lainnya mampu menahan badai luar angkasa di Laut Void, tapi kali ini dalam badai luar angkasa, aura makhluk roh yang mengejutkan dan menakutkan melonjak hampir seketika, dan jumlahnya melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak, itu adalah kegilaan makhluk roh bawah air. Putri Piaoxiang mengubah warna wajahnya karena terkejut. Di segala arah di mana Lin Nan berada, langit berada di atas kota-kota besar di tepi Laut Void. Satu demi satu menyebabkan fluktuasi di dunia, dan tekanan yang dipancarkan secara tak kasat mata mengguncang dunia. Itu seperti sosok yang turun dari para dewa. Pada saat ini, ia dengan cepat mendekati posisi Lin Nan di laut kosong. Di atas kehampaan yang tak ada habisnya, pikiran para dewa di surga telah menjalin komunikasi terkuat dengan orang-orang yang paling berkuasa. Menatap langit dan bumi, mengarahkan gerakan ke depan. Meskipun mereka juga dapat mengambil tindakan, sebagai dewa para dewa, mereka akan dibatasi oleh cara surgawi terkuat ketika mereka memasuki dunia. Sama seperti benua Senwu tempat Lin Nan awalnya berada, mereka harus ditekan di bawah cara ilahi, jika tidak mereka akan memicu cara yang paling ampuh. Sebab, ini merupakan batasan hukum tertinggi di dunia. Oleh karena itu, sebagai dewa tingkat tinggi, cara terbaik bagi mereka adalah dengan membuka pikiran mereka sepenuhnya kepada orang-orang yang beriman dari yang paling berkuasa dan mengintegrasikan keinginan mereka ke dalam yang paling berkuasa. Dengan cara ini, kekuatan yang dikeluarkan oleh orang-orang kuat ini setelah memasuki dunia tidak akan kalah dengan mereka. Cek cek cek, ketika aura menakutkan melewati kehampaan, banyak pembudidaya di kota-kota sekitar Laut Void, terutama kota Duobao yang dilewati Lin Nan, dikejutkan oleh aura kehampaan yang tampak seperti dewa dari surga. Yang paling kuat membawa kehendak para dewa. Ya dewa. Apa, banyak orang berkuasa telah memasuki dunia. Apakah bencana akan datang? Tidak, dia pasti memburu Lin Nan itu, monster dari luar wilayah. Ah, apakah kamu belum pernah mendengarnya? Kemurkaan para dewa. Kalau tidak, bagaimana makhluk kuat ini bisa membawa kehendak para dewa? Bahkan kita bisa merasakannya dengan jelas. Senandung diskusi dan seruan datang dari mulut para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang melihat ke dalam kehampaan karena terkejut. Lin Nan, monster dari luar wilayah, pertama-tama menarik pengejaran yang terkuat dari dua kekuatan teratas, Persatuan Kegelapan dan Kuil Dinasti, dan kemudian membangkitkan murka para dewa. Kehendak para dewa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam beberapa hari. Langit dan bumi tidak bisa saling bertoleransi, bahkan para dewa pun tidak berbeda dengan kita. Karena Lin Nan mengancam status mereka. Beberapa orang yang memuja dan mengagumi Lin Nan, bahkan memilih untuk percaya pada dirinya sendiri seperti Lin Nan, memiliki pandangan berbeda. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan kehendak para dewa. Sungguh menakutkan memikirkan semua orang kuat yang memasuki dunia dan dikejar oleh kehendak para dewa. Tidak peduli betapa jahatnya Lin Nan, dia mungkin akan mati. Guncangan di benua ilahi selama ratusan tahun terakhir tidak sekeras saat ini. Kegilaan makhluk roh bawah laut. Lin Nan mengerutkan kening dan suaranya dingin. Tatapannya perlahan menyapu gadis-gadis itu, dan kemudian dia tiba-tiba meledak dengan semangat juang ayo bertarung. Bagus. Biarpun aku mati, aku akan puas jika bisa bersama kakak Lin Nan. Ai Yufei, gadis semurni bidadari, tidak tahu apa artinya menyembunyikan perasaannya. Pada saat ini, dia tidak terlihat putus asa sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi bersemangat mengikuti kata-kata Lin Nan. Subi pun menanggapinya dengan lembut namun tegas. Huan-Huan akan puas mati bersama Tuan Muda dan Tuan. Bagaimana kita bisa menyerah sebelum saat terakhir? Lin Qian yang tenang sepertinya terhubung dengan Lin Nan, suaranya dingin dan penuh semangat juang yang tak ada habisnya. Bertarung, Putri Piaoxiang berkata dengan suara yang dalam. Meski hatinya hampir putus asa, melihat Lin Nan yang tidak punya niat menyerah sama sekali, dia dewasa dan tenang, tapi dia tidak mau menunjukkannya. Mungkin masih ada harapan. Meskipun dia dan Lin Nan telah menjadi pasangan sejati, dan dia mengenal Lin Nan dengan sangat baik, dia menemukan bahwa semakin dia tahu tentang Lin Nan, semakin dia merasa tak terduga. Saat angin kencang menjadi semakin kuat dengan kekuatan sobek yang kuat, menderu, hiruk-pikuk makhluk spiritual yang kuat muncul dari sekitarnya dan mulai bertarung menuju Lin Nan dan yang lainnya.
Ini luar biasa dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Tertawa. Cek cek cek. Bum bum bum. Perang yang tak terhindarkan akan segera terjadi. Cahaya pedang di tangan Lin Nan menyala, dan setiap kali dia mengayunkan pedang, satu atau bahkan beberapa makhluk spiritual yang kuat terbasmi, dan darah berceceran. Putri Piaoxiang dan yang lainnya saling mendukung dengan Lin Nan, dan mereka juga meledak dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ai Yufei mengirimkan serangkaian mantra tambahan untuk membantu Lin Nan dan yang lainnya bertarung. Untuk sesaat, tidak peduli seberapa melonjaknya kegilaan makhluk roh, itu tidak dapat melukai Lin Nan dan yang lainnya sama sekali. Kecepatan berburu yang menakutkan dan kekuatan tempur yang kuat, jika ada yang melihatnya, mereka akan terkejut sampai mati. Kegilaan makhluk roh sepertinya membasmi semua orang. Makhluk spiritual yang tak terhitung jumlahnya, tidak takut mati, jatuh satu demi satu, dan bergegas satu demi satu. Mayat makhluk roh yang berdarah secara langsung menjadi sasaran pemakan gila makhluk roh lainnya. Seiring berjalannya waktu, apa yang paling dikhawatirkan Lin Nan akhirnya terjadi. Kegilaan terhadap makhluk spiritual belum berlalu, dan orang terkuat yang mengejarnya telah tiba. Hahaha, nak, dewa akan membasmimu. Hahaha, lari. Apa kamu akan lari lagi? Zhao Yisheng datang dari udara. Sebelum ada yang datang, raungan tawa dan kutukan meledak di kehampaan. Suara itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas dan kesombongan yang ekstrim. Tampaknya Lin Nan dan yang lainnya sudah berada dalam kepemilikannya. Tertawa, tekanan kuat tiba-tiba turun. Sosok Zhao Yisheng akhirnya muncul di dekat Lin Nan dan yang lainnya. Zhao Yisheng, anak ini milikku. Namun, saat Zhao Yisheng tiba, suara lain terdengar di udara. Cek, segera, dua aliran cahaya menembus langit, dan dua pria kuat lainnya bergegas mendekat. Tanda kuat Taoisme beredar tanpa henti di tubuh mereka, dan aura yang meletus mengejutkan dunia, menunjukkan kekuatan tak terbatas. Kehendak para dewa. Mereka semua membawa kehendak para dewa. Kecuali Lin Nan, semua gadis, termasuk Putri Piaoxiang, merasakan aura menakutkan dan langsung putus asa. Yang terkuat sudah menakutkan, belum lagi membawa kehendak para dewa. Apalagi bukan hanya satu orang. Di masa lalu, ada kegilaan makhluk spiritual dan badai luar angkasa yang mengerikan yang belum memudar, dan pada akhirnya, ada banyak orang kuat yang membawa kehendak para dewa. Sangat mustahil untuk keluar dari pengepungan. Alis Lin Nan sudah berkerut. Mata gelap itu bersinar dengan cahaya yang semakin dingin. Dalam persepsinya, bahkan Zhao Yisheng, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya, sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, ini adalah efek dari kehendak para dewa. Selain itu, Lin Nan tahu bahwa dalam pertempuran nyata, kekuatan spiritual langit dan bumi yang digunakan oleh dewa komunikasi pihak lain pasti akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena mereka sekarang mewakili dewa surga. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Lin Nan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Sesuai ekspektasi semua orang, kata-kata yang diucapkannya tidak hanya tanpa pengunduran diri, tetapi juga dipenuhi dengan arogansi yang tiada taraf. Hahaha, dasar anak sombong, berani berkata kasar saat akan mati. Terima saja kematianmu, dan mungkin aku akan mempertimbangkan meninggalkan seluruh tubuh untukmu. Ayo mati. Suara orang ini bernada tinggi dan seram, dan bahkan ketika dia berbicara, dia tampak seperti sedang tersenyum. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, pria itu mengulurkan tangannya ke udara, dan dalam sekejap, rune misterius yang tak ada habisnya berkembang, dan kekuatan melahap yang mengerikan melonjak seperti lubang hitam di angkasa. Lin Nan, yang berada ratusan kaki jauhnya, tiba-tiba merasakan lehernya menegang. Jelas, pihak lain ingin menyedot Lin Nan langsung ke tangannya. Rune misterius tahu mengalir dengan cepat, dan ruang tampaknya telah sepenuhnya memadat pada saat ini, dan waktu telah berhenti. Huff, keluar dari sini, tertawa. Namun, tepat ketika Lin Nan hendak mengaktifkan Dao Xi, melawan kekuatan orang yang paling kuat, dan melakukan serangan balik pada saat yang sama, teriakan dingin tiba-tiba datang, dan kemudian sosok putih tiba-tiba menyelipkan dirinya di antara Lin Nan dan yang paling kuat, laki-laki. Sebelum semua orang bisa melihat siapa orang yang masuk, cahaya putih terang dan ganas mengikuti telapak tangan orang yang masuk. Ledakan. Terjadi ledakan, dan kekuatan melahap yang mengerikan dari orang paling kuat yang ingin menangkap Lin Nan dari udara langsung meledak. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya patah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Saudara Haoran, melihat sosok yang berdiri dengan bangga dengan punggung menghadapnya, Lin Nan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata dengan kaget, tetapi kemudian berubah menjadi senyuman. Saudaraku, saya pikir kamu tidak akan muncul. Saudara Nan, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Menurutmu aku ini siapa, Li Haoran? Li Haoran tiba-tiba berbalik, dengan sikap mendominasi yang tak tertandingi.
Tampaknya agak tidak cocok dengan cahaya suci yang memancar dari seluruh tubuh, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempurnya yang kuat sangatlah menakutkan. Jauh melampaui pengetahuan Lin Nan tentang Li Haoran. Tentu saja, Li Haoran saat ini secara alami tidak sebanding dengan Li Haoran selama reinkarnasi. Namun, Lin Nan sedikit mengernyit saat melihat Li Haoran, yang dipenuhi semangat juang. Sebagai dewa cahaya, salah satu dewa di Dewa Daratan, aura yang dipancarkan Li Haoran saat ini jauh dari ketinggian yang dibayangkan Lin Nan mengerti apa yang sedang terjadi. Jika kamu datang untuk membantuku, kamu memutuskan hubungan dengan para dewa. Mereka juga seharusnya menjadi saudara laki-laki dan perempuanmu, kan? Saudara-saudara, maaf, kata ini belum pernah muncul di kamus saya sebelum saya masuk ke dalam reinkarnasi bintang Shenwu. Saudara Haoran, kamu adalah dewa cahaya. Siapa bilang dewa cahaya harus seperti Ai Yufei? Bakat dan pikiranku dibatasi oleh konstitusi atribut cahaya, jadi aku tidak punya pilihan selain menjadi dewa cahaya. Oke, sekarang bukan waktunya bicara omong kosong. Li Haoran mengerutkan kening saat dia merasakan orang-orang kuat datang satu demi satu di sekelilingnya. Sepasang tangan besi terkepal erat, masih menghalangi Lin Nan dan yang lainnya, melihat sekeliling dengan bangga, berkata dengan suara dingin jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Ledakan, aura dewa cahaya meledak dari tengah alisnya. Tekanan yang menakutkan membuat orang-orang terkuat yang datang memiliki keinginan untuk berlutut, dewa yang sebenarnya, dewa cahaya yang agung, benar-benar muncul di hadapan mereka. Tetapi, ledakan, bum, yang membuat Li Haoran terlihat galak adalah orang terkuat yang awalnya dikejutkan oleh auranya sendiri tiba-tiba mekar dengan energi ilahi di antara alisnya, memancarkan aura para dewa yang menakutkan dalam sekejap. Lin Nan juga mengerutkan kening. Mata yang dalam dan gelap tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Semangat juang yang untuk sementara tertahan karena kedatangan Li Haoran meledak lagi pada saat ini. Semangat bela diri 7 warna diaktifkan sepenuhnya di tengah alisnya, berkedip dengan sinar cahaya warna-warni, menerangi seluruh tubuhnya, dan bayangannya, semangat bela diri melayang nol. Ketika semangat juang Lin Nan melonjak dan jiwa bela dirinya dilepaskan, mencapai puncaknya, tidak hanya orang paling kuat yang memancarkan tekanan ilahi yang terkejut, tetapi bahkan Li Haoran pun sedikit terkejut. Nan mampu memancarkan kekuatan yang begitu kuat sehingga dia tidak takut pada para dewa. Anak yang baik, bagaimana kamu bisa menahan tekanan para dewa? Kekuatan yang ditunjukkan Lin Nan saat ini benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Anda harus tahu bahwa pada saat ini, karena kemunculan dewa asli Li Haoran, para dewa di surga berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang paling berkuasa, dan kehendak para dewa didesak secara ekstrim pada saat yang sama, bahkan dewa asli Li Haoran napasnya tertahan, dan dia mundur sedikit, tetapi Lin Nan benar-benar melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Li Haoran, tanpa takut akan tekanan. Sulit membayangkan bahwa seorang pria di alam martial Sein dapat menahan tekanan sedemikian mengerikan. Hihihi. Namun, pada saat ini, gelombang fluktuasi terdengar lagi di kehampaan, dan cahaya terang dengan warna berbeda muncul dari udara tipis dalam sekejap mata. Rumput. Melihat pemandangan ini, mata Li Haoran menyipit, amarahnya meningkat, dan dia mengertakkan gigi. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Li Haoran telah berurusan dengan orang-orang ini berkali-kali, jadi dia secara alami tahu apa yang mereka maksud. Dewa Cahaya, apakah kamu yakin masih ingin membela anak ini sekarang? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Sesosok kemudian muncul, dan dalam sekejap seluruh dunia berhenti gemetar. Kaisar Xuanwu. Pada saat ini, alis Kaisar Xuanwu dipenuhi dengan cahaya terang. Belum lagi lusinan kehendak ilahi yang menakutkan, auranya sendiri juga begitu kuat hingga mengejutkan semua orang. Matanya menatap dingin ke arah Li Haoran, Dewa Cahaya, tanpa memandang ke arah dewa sama sekali. Pada saat ini, orang-orang terkuat lainnya mencapai pemahaman diam-diam yang belum pernah terjadi sebelumnya, mundur setengah langkah dan menatap Li Haoran dan Lin Nan. Ini memberi kesan bahwa Kaisar Xuanwu adalah pemimpin semua orang. Bahkan beberapa barang antik tua dari alam Zhongxuan terkuat, yang kekuatan tempurnya pasti lebih kuat dari Kaisar Xuanwu, tidak terkecuali. Karena aura para dewa pada Kaisar Xuanwu saat ini terlalu kuat. Dengan kata lain, inilah pemimpin yang diakui oleh para dewa, jadi setiap orang harus mematuhinya. Meskipun semangat juang Kaisar Xuanwu belum meledak, matanya sendiri telah membekukan ruang di atas seluruh Laut Void. Tidak peduli seberapa kuat Li Haoran, di bawah batasan langit dan bumi, mustahil untuk bersaing dengan Kaisar Xuanwu dan banyak orang kuat yang telah mengumpulkan kekuatan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jadi apa, Xuanwu, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kehendak para dewa dapat mengubah dunia? Kamu melanggar aturan. Li Haoran berkata dengan marah. Hahaha,
Melanggar aturan. Kemurkaan para dewa adalah aturannya. Terlebih lagi, ketika kamu datang dalam wujud aslimu, kamu lebih melanggar aturan daripada para dewa di langit. Kaisar Xuanwu tertawa terbahak-bahak, tetapi matanya tertuju pada Lin Nan. Kemarahan dan niat membasmi di dalam matanya sangat menakutkan bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Brengsek, jika kamu tidak menghancurkannya terlebih dahulu, apa yang akan aku lakukan? Hari ini, aku, Li Haoran, telah memperjelas bahwa siapapun yang pergi lebih dulu akan mati. Ayo, aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Li Haoran benar-benar kesal. Dia membuka mulutnya dan mengutuk Kaisar Xuanwu. Rune berguling di tangannya, dan tongkat yang tidak bisa dia gunakan dengan mudah muncul di tangannya. Kalau begitu lihat, semuanya, kami mewakili kehendak para dewa di surga dan membasmi mereka. Basmi Lin Nan, Dewa Cahaya, jika kamu membasminya, kamu bisa mendapatkan kekuatan dewanya. Bahkan jika kita memberi kita masing-masing sedikit, kita mungkin bisa menghancurkan kurungan kita sendiri, basmi. Basmi, 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 basmi. Mengikuti raungan marah Kaisar Xuanwu, orang terkuat yang datang segera bergerak tanpa ragu-ragu. Beberapa orang bergegas menuju Li Haoran dengan cepat, sementara beberapa lainnya bergegas menuju Lin Nan. Matilah, orang menyebalkan kecil. Tiba-tiba, raungan marah terdengar, dan sosok Zhao Yisheng, orang terkuat yang paling dekat dengan Lin Nan, keluar dengan keras. Rune Dao yang kuat beredar tanpa henti, berkomunikasi dengan para dewa, dan mendapatkan kehendak terkuat dari para dewa, dia langsung membentuk pola misterius di tubuhnya, dan memotongnya dengan satu pedang. Dentang, niat membasmi yang tak ada habisnya, aura ganas, dan kekuatan yang tak tertandingi jauh lebih menakutkan daripada Zhao Yisheng sebelumnya. Energi pedang meletus, dan energi pedang tiba sebelum siapapun datang. Dan kecepatannya telah mencapai titik ekstrim dalam sekejap. Rune Dao yang mengalir pada pedang bersirkulasi dengan cepat, dan energi yang terkandung dalam pedang ini merobek kehampaan dalam sekejap. Bahkan ruang di sekitarnya pun hancur. Angin kencang dan bergelombang segera merobek tubuh Lin Nan. Pedang dengan kekuatan guntur menghasilkan hantu yang tak terhitung jumlahnya yang tidak mungkin dihindari. Dentang, menghadapi pedang Zhao Yisheng dengan niat membasmi yang tak ada habisnya dan aura penghancur yang tak ada habisnya, Lin Nan tidak berani mengabaikannya, menghunus pedangnya, dan menghunus pedangnya sekaligus. Ledakan, gemuruh. Zhao Yisheng yang diberkati oleh para dewa memang sangat menakutkan, kekuatan pedang ini secara langsung menyebabkan energi dan darah Lin Nan melonjak, dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan aliran darah. Lin Nan, Putri Piaoxiang merasakan perubahan nafas Lin Nan, dan tiba-tiba berteriak gugup, bergegas dari belakang. Aura kedua orang itu menyatu menjadi satu dan menyatu dengan sempurna. Dalam sekejap, Sutra Nirwana Yin yang di tubuh Lin Nan sudah berjalan dengan sendirinya. Ledakan. Di sisi lain, meskipun Li Haoran adalah Dewa Cahaya, sangat sulit untuk menghadapi pemboman penuh terhadap banyak makhluk kuat, terutama karena semua makhluk kuat ini membawa kehendak para dewa dan hampir dapat memanggil kekuatan terkuat dari semuanya, dewa. Pengeboman super dahsyat dari semua yang terkuat sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Ledakan energi yang mengerikan menyebar langsung hingga ribuan mil. Untungnya, letaknya di atas Laut Void. Jika berada di dalam kota, saya khawatir seluruh kota akan langsung rata dengan tanah. Rune Dao misterius dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya beredar dengan cepat. Warna langit dan bumi berubah. Bahkan lautan yang awalnya mengamuk dan gelombang mengerikan dari makhluk spiritual dimusnahkan oleh kekuatan gila ini. Pertempuran yang begitu kejam dan menakutkan hanya berlangsung selama 2 menit, dan Lin Nan, Li Haoran, dan lainnya jatuh ke dalam situasi yang benar-benar pasif. Terlebih lagi, Kaisar Xuanwu, yang diakui sebagai orang paling berbakat di benua dewa, di bawah rangsangan dari kehendak banyak dewa, kekuatan yang dapat diaktifkan saat ini sungguh terlalu menakutkan untuk dijelaskan. Ledakan, engah. Dengan satu pukulan, energi dan darah Li Haoran langsung mengalir mundur. Hahaha, kalian semua akan mati hari ini. Kaisar Xuanwu merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan setiap gerakannya sepertinya mampu memobilisasi kekuatan besar langit dan bumi, dan dia tertawa liar. Pukulan lagi. Tidak seperti sebelumnya, Kaisar Xuanwu, yang memiliki keunggulan absolut dan sepenuhnya menekan Li Haoran, kali ini meninju dengan sangat lambat, bergerak maju sedikit demi sedikit seperti siput. Tetapi, dengan setiap kemajuan, kekuatan tinju yang menakutkan berlipat ganda, dan tanda tahu yang kejam seperti jimat yang mengancam jiwa, mengunci erat tubuh Li Haoran. Pukulan ini belum dilancarkan, namun aura yang dihasilkannya menyebabkan gelombang besar muncul langsung di permukaan Laut Void, dan makhluk spiritual di laut tak berujung melarikan diri ketakutan ke segala arah. Jika pukulan ini dipadatkan, seberapa kuatkah pukulan itu? Saya khawatir tidak hanya Li Haoran,
tetapi juga Lin Nan dan gadis-gadis yang berada di bawah aura menakutkan tidak akan pernah bisa mengelak. Niat tinju yang menakutkan. Kaisar Xuanwu tidak lagi hanya menjadi yang terbaik dalam hal bakat setelah ini, tetapi sebenarnya akan menjadi yang terbaik di dunia dalam hal kekuatan tempur. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terkejut melihat pukulan mengerikan yang perlahan mengembun seolah-olah mereka sedang memasuki pencerahan atau tenggelam dalam semacam pencerahan. Nan, kakak Nan, maafkan aku. Menghadapi pukulan mengerikan Kaisar Xuanwu, Li Haoran, yang sudah muntah darah, tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Lin Nan. Pada saat ini, dia dapat membuka segelnya, tetapi dalam hal ini, dia akan langsung dibasmi oleh dao surgawi yang kuat, dan dia juga tidak akan dapat menyelamatkan Lin Nan dan yang lainnya. Semua gadis menjadi pucat dan menatap Kaisar Xuanwu dengan kaget. Nafas kematian tumbuh dari hati mereka dan menyebar dengan ganas. Sehat, Lin Nan menatap Li Haoran dan tiba-tiba menghela nafas pelan dan berkata, Saudara Haoran, karena kamu di sini, aku ingin pamer kepadamu. Sekarang sepertinya aku harus melakukannya. Li Haoran tercengang. Dihadapkan pada pukulan mengerikan Kaisar Xuanwu dan serangan pedang kejam Zhao Yisheng terhadapnya, Saudara Nan masih ingin bercanda dengan saya saat ini. Ledakan, panggilan. Dengan lambaian tangannya, Lin Nan tiba-tiba menarik Li Haoran, yang dipenjara oleh cahaya tinju paksa Kaisar Xuanwu atau semua dewa, di belakangnya untuk bertarung dengan para gadis. Namun nafasnya seperti sungai yang meluap atau gunung berapi yang meletus. Energi, semangat juang, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa terintegrasi sepenuhnya dalam sekejap, menembus topi Tianling dan langsung menuju ke 9 langit. Apa? Menghasut hukuman surgawi. Saat ini, mata semua orang membelalak karena terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Lin Nan, yang berada di puncak alam martial Sein, benar-benar akan memicu hukuman surga pada saat ini. Bahkan jika Lin Nan adalah orang yang bereinkarnasi, bukanlah tugas yang mudah untuk memahami penghalang yang memimpin kepada dewa perang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Mustahil bagi para dewa untuk mengenalinya, jadi kedewaannya hanya bisa menjadi hasil dari jiwa bela dirinya yang telah menyadari ketinggian kedewaan. Tapi sekarang, tindakan Lin Nan jelas memicu hukuman surgawi. Kamu memaksaku melakukan ini. Suara dingin Lin Nan terdengar. Dia tahu betul bahwa dia tidak punya jalan keluar. Menghadapi Kaisar Xuanwu yang diberkati oleh para dewa surga, Li Haoran, dewa sejati, tidak dapat bersaing tidak peduli seberapa kuatnya dia. Terlebih lagi, dia hanya berada di puncak martial Sein. Kemampuannya untuk bertarung melintasi batas memang bagus, tetapi itu hanya untuk para kultivator biasa, atau jenius biasa. Melawan orang-orang paling berkuasa di seluruh benua dewa, terutama pemimpin di antara orang-orang paling berkuasa seperti Kaisar Xuanwu, sulit untuk memikirkannya. Hampir tidak mungkin untuk melintasi perbatasan, dan itu adalah perbatasan yang sangat luas, belum lagi pihak lain mendapat berkah tanpa pamrih dari para dewa di langit. Menghasut hukuman surgawi. Hahaha. Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda mendorongnya. Pada saat kritis ini, Kaisar Xuanwu tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba berhenti memusatkan cahaya tinjunya. Jika aku membasmimu begitu saja, itu akan terlalu mudah bagimu. Sekarang, aku tidak akan membasmimu, dan aku akan memberimu kesempatan untuk mendorong hukuman surgawi untuk dipromosikan menjadi dewa bela diri. Apakah kamu bisa berhasil? Haha, tergantung seberapa kuat dirimu. Ayolah, aku sekarang terima saja kehendak para dewa dan dewa. Hahaha. Tertawa, Kaisar Xuanwu melangkah maju, dan langit dan bumi berguncang. Meskipun dia menahan tinjunya, tekanan aura yang menakutkan itu langsung menyatu dengan langit dan bumi-bumi yang disebabkan oleh Lin Nan. Ini adalah kombinasi dari paksaannya dan paksaan para dewa serta pemadatan hukuman surgawi. Engah kepulan-kepulan, Lin Qian, Ai Yufei, Subi, Huan-Huan dan bahkan Putri Piao Xiang semua merasakan energi dan darah mereka melonjak, seolah-olah ada gunung yang menghantam dada mereka, menyebabkan mereka muntah darah di bawah tekanan yang berat. Kondisi Li Haoran sedikit lebih baik, namun sosok kebanggaannya membungkuk tajam, terutama Lin Nan, orang pertama yang menjadi sasaran Kaisar Xuanwu, lututnya bergetar hebat dan mengeluarkan suara berderit, dan ia berlumuran keringat dingin. Jelas, Lin Nan harus menanggung tekanan tanpa akhir dengan memicu hukuman surgawi. Ditambah dengan tekanan dari Kaisar Xuanwu dan para dewa, meskipun itu baru permulaan, Lin Nan berada di ambang kehancuran untuk melawan. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh Kaisar Xuanwu. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi sebenarnya kamu. Kenapa kamu tidak berlutut? Berlutut bersamaku. Bersujud 10.000 kali, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh, dan mungkin kamu dapat mengembalikannya. Bisakah kamu selamat dari hukuman? Kalau tidak, aku akan menghancurkan semua tulangmu dan menghamburkannya menjadi abu. Tertawa, Kaisar Xuanwu mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Putri Piao Xiang dari kejauhan di dalam kehampaan.
Putri Piaoxiang benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Jalang, aku sudah menyia-nyiakan kerja keras selama 100 tahun, beraninya kau mengkhianatiku. Sudah kubilang konsekuensi mengkhianatiku, Jalang. Patah, patah. Dengan lambaian tangannya, dia menamparkan wajah Putri Piaoxiang 2 kali, baik depan maupun belakang. Basmi aku jika kamu berani. Dasar binatang yang sok suci. Putri Piaoxiang sangat tenang saat ini, dan hanya ada rasa jijik dan jijik yang tak terbatas di matanya. Bang bang, Kaisar Xuanwu melambaikan tangannya dan menamparnya 2 kali lagi. Ledakan, berhenti, biarkan dia pergi. Lin Nan berteriak keras dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk secara paksa membangkitkan hukuman surgawi. Lin Nan, yang sudah tertindas, berderit di sekujur tubuhnya aura yang lebih kuat lagi. Dia menegakkan pinggangnya dan berteriak dengan tegas. Xuanwu, lepaskan dia. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Hahaha, kamu hanya seorang tahanan, berlutut untuk memohon padaku. Dan kamu, Dewa Cahaya, apakah kamu pikir kamu masih Dewa Cahaya? Kamu sudah berdiri di sisi berlawanan dari para dewa di langit. Dan aku, Xuanwu, mewakili itu adalah kehendak para dewa. Hari ini adalah peringatan kematian kalian semua. Hahaha, tentu saja, jika kalian berlutut dan memohon padaku, aku akan memberimu seluruh mayat, meskipun itu akan dimurnikan dan diserap olehku. Hahaha. Sombong. Kamu mencari kematian, hahaha, ayolah, idiot. Harus kubilang, Lin Nan, orang menyebalkan kecil, kamu masih bisa menahannya dan membujuknya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu tahan. Apakah ini semua wanitamu? Cek cek cek, tiba-tiba Kaisar Xuanwu kembali meraih udara, dan segera beberapa tangan besar yang tak terlihat mencubit leher Lin Qian, Subi, Ai Yufei dan Huan Huan, dan mengendalikan mereka di depannya. Tulangmu memang sangat keras, tubuh kedewaan alamimu memang sangat kuat, dan kemauanmu bahkan lebih kuat. Para dewa dan aku, serta penindasan hukuman surgawi, belum mampu membuatmu berlutut, sampai sekarang. Bagaimana sekarang? Berlututlah untukku. Ayo, jika kamu tidak berlutut saat aku menghitung sampai 10, jangan salahkan aku karena menghancurkan kepala mereka satu persatu. Tidak, Lin Nan, jangan khawatirkan kami. Lin Nan, jika kamu bisa melarikan diri, cepat pergi. Saudara Lin Nan, kamu harus segera melarikan diri. Balaskan dendam kami di masa depan. Kita bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Lin Nan, meskipun aku belum benar-benar bangun, aku bisa merasakan bahwa aku adalah wanitamu, di kehidupan lampau, kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan selama-lamanya. Ayo, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Lin Nan. Kelima wanita itu semuanya mengucapkan selamat tinggal pada saat ini. Tampaknya mereka tidak lagi memiliki harapan di hati mereka. Di saat-saat terakhir kematian, mereka meninggalkan kata-kata terakhir mereka kepada pria yang paling mereka cintai. Ledakan, bum bum bum. Yang tidak disangka semua orang adalah Lin Nan, yang sepertinya dipaksa berlutut, tiba-tiba membuka tangannya dan meraung ke langit di bawah ancaman Kaisar Xuanwu yang tidak tahu malu dan kejam. Aura seluruh orang sepertinya telah menembus sangkar dan meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan besar Kaisar Xuanwu dalam kehampaan yang mengendalikan gadis-gadis itu tiba-tiba runtuh dengan cara yang aneh. Gelombang kuno, aneh, dan misterius, seolah-olah berasal dari zaman kuno, menyebar dengan cepat dari alis Lin Nan. Sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, Lin Qian, Putri Piaoxiang dan lainnya sosok aneh itu tampak bergerak seketika, tepat di belakang Lin Nan. Saya awalnya ingin menyadari tahu dunia ini secara alami, tetapi saya tidak menyangka hal itu akan mendorong saya ke dalam situasi putus asa. Bahkan jika saya memicu hukuman dari surga, saya akan dengan paksa membakar asal-usul saya. Untungnya, saudara Dao Ze di dunia ini telah memahami sepenuhnya. Meskipun ini masih terlalu dini dan kamu telah kehilangan sejumlah akarmu, tetapi karena kamu sedang mencari kematian, maka saudaraku, aku akan mengirim kalian semua kembali ke barat. Suara tenang Lin Nan mengandung pikiran membasmi yang tak terbatas. Kata-kata sederhananya sejelas bunyi Sansekerta dari Dao Agung. Saat kata terakhir diucapkan, cahaya 7 warna keluar sepenuhnya dari tubuhnya dalam sekejap mata, dan dunia sepertinya tidak mampu menahan energi yang kuat ini dan dikejutkan olehnya. Tao yang kuat mulai beredar dengan gila-gilaan tanpa disuruh. Rune Dao yang misterius dan rumit muncul dengan jelas di tubuh Lin Nan, dan bahkan jiwa bela diri di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang dan berwarna-warni. Panggilan, seluruh tubuh Lin Nan terguncang, dan seluruh auranya tiba-tiba berubah. Alam dewa bela diri, awan bencana belum terbentuk, dan hukuman surgawi belum mendarat,
Tetapi Lin Nan membakar sebagian dari asalnya, langsung menerobos penghalang dengan paksa, dan melangkah ke Dewa Perang. Alam Dewa Bela Diri. Begitu dia menerobos penghalang, aura Lin Nan tampak seperti orang yang berbeda. Dengan matanya yang dingin, alisnya yang awalnya mengerutkan kening langsung mengendur, dan jiwa bela dirinya yang berubah menjadi dewa memancarkan aura yang pekat. Alam Dewa Bela Diri setara dengan alam Shinto yang disegel Lin Nan sebelum memasuki benua dewa. Tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, Lin Nan menerobos ke alam Dewa Perang. Alam, kekuatan magis, dan prinsip-prinsip yang pernah tersegel sendiri karena jalan surga dan bintang kesempatan semuanya telah terbuka pada saat ini. Tertawa, hihihi, Lin Nan sepertinya telah menembus esensi 9 langit dan 10 bumi. Pada saat ini, ribuan raungan terpicu di kehampaan, dan kekuatan spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya dengan cepat membentuk serangkaian awan bencana yang mengejutkan dan menakutkan. Baunya sangat menyengat. Ini, hukuman surgawi anak ini begitu menakutkan sebelum dipadatkan sepenuhnya. Akan seperti apa jadinya setelah dipadatkan sepenuhnya? Terlalu menakutkan. Matilah, anak ini harus mati. Kalau tidak, begitu dia berhasil mengatasi kesengsaraan dan benar-benar memasuki jalan ilahi, saya khawatir tidak akan lama lagi dia bisa sepenuhnya melampaui kita. Para dewa di langit yang merasakan aura Jie Yun Lin Nan melalui komunikasi orang-orang terkuat di kehampaan semuanya terkejut pada saat ini. Kakak Nan, kamu layak menjadi kakak Nan. Luar biasa, hahaha, luar biasa. Aku, Li Haoran, harus menulis kata-kata besar aku yakin untukmu hari ini. Li Haoran memandang Lin Nan dengan penuh semangat, melihat awan bencana yang semakin menakutkan di kehampaan, tetapi alisnya tiba-tiba menjadi serius lagi sangat kuat, jelas. Kekuatan saudara Nan benar-benar terbuka. Hukuman surgawi ini seberapa kuat seharusnya? Bisakah saudara Nan menanggungnya? Basmi mereka semua. Anak ini harus dibasmi sebelum hukumannya selesai, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Gelombang kehendak ilahi tiba-tiba meletus. Tertawa. Hihihi, mati. Banyak orang terkuat meraung dengan marah, dan langsung menyerang Lin Nan dan yang lainnya. Energi mengerikan itu meraung langsung ke arah Lin Nan. Mendengus. Lin Nan mendengus dingin, membuka tangannya yang besar, dan dengan kilatan cahaya di antara alisnya, cahaya keemasan terang muncul di tangan Lin Nan. Dalam sekejap, aura dingin dominasi atas dunia memenuhi udara, membuat banyak orang serangan orang yang paling kuat pingsan. Dinghai Shenzhen, kamu mencari kematian, hancurkan langit dengan satu tongkat. Ledakan, Lin Nan mengayunkan tongkatnya, dan seolah dunia diaduk, bayangan tongkat yang memenuhi langit dan mendominasi dunia runtuh. Kekuatan tirani yang meledak tidak hanya secara langsung menghancurkan serangan banyak orang terkuat, tetapi juga menyebabkan banyak orang terkuat muntah darah dan terbang mundur di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan. Aura pembasmian yang tak terbatas menutupi langit dan matahari. Berdiri dengan bangga dengan tongkat di belakang punggungnya, Lin Nan tampak seperti surah lahir dan dewa kematian datang. Cahaya di mata itu dingin dan mendominasi, penuh aura kematian. Membasmi, hanya satu pandangan saja yang membuat orang terkuat di sekitarnya gemetar tak terkendali. Udara di sekitarnya tampak membeku sepenuhnya pada saat ini. Tekanan tersebut hampir membuat orang tersebut tercekik. Pada saat ini, tidak hanya orang terkuat di sekitar Lin Nan yang merasakan hati mereka bergetar. Bahkan banyak dewa di atas kehampaan pun terkejut. Bagaimana bisa begitu kuat? Dewa petir merasakan aura kuat keluar dari tubuh Lin Nan dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Bahkan bagi seseorang dalam reinkarnasi, setelah menerobos ke alam dewa bela diri, sangat mustahil kekuatan tempurnya melonjak begitu mengerikan, apalagi sebelum dia mengalami baptisan hukuman surga dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Setelah hari ini, akan sangat sulit untuk membasminya. Mata Feng Shen yang mengaum bersinar dengan keterkejutan yang dalam, dan suaranya sangat kejam. Sebelumnya, dia merasa para dewa sedang membuat keributan. Untuk anak laki-laki seperti Lin Nan yang hanya berada di alam martial Sein, dia sebenarnya mengirimkan semua orang terkuat, itu benar-benar agak berlebihan, tapi sekarang, melihat aura tirani yang dilancarkan Lin Nan setelah menerobos ke alam dewa bela diri, pemikiran sebelumnya segera terlupakan. Para dewa di surga benar-benar terkejut dengan kekuatan bertarung yang keluar dari Lin Nan. Dengan kekuatan tongkat, dia menyapu bersih beberapa orang terkuat yang mengepungnya, dan membawa keinginan mereka. Apa konsepnya? Kekuatan tempur mengerikan yang dimiliki oleh mereka yang berada di tahap awal alam dewa bela diri telah sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang mampu melakukannya. Lihat saja kekuatan dewa cahaya yang kuat setelah kedatangannya, dan Anda akan tahu betapa menakutkannya Lin Nan. Selain itu, setelah kedatangan dewa cahaya, dia masih ditekan di puncak mendiang dewa bela diri. Ini bukanlah dewa bela diri awal Lin Nan,
dan dewa bela diri awal yang baru saja menerobos dan belum bertahan, baptisan hukuman surga. Ini adalah Kaisar Xuanwu, orang paling berbakat di benua dewa saat ini. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan tempur Lin Nan yang menakutkan dan menantang surga. Namun, bukan ini yang paling mengejutkan mereka. Kekuatan tempur Lin Nan masih melonjak pesat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Serangan banyak orang kuat sama sekali tidak membahayakan Lin Nan. Di sekitar tubuh Lin Nan, energi gila dan menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya telah dihasilkan. Apakah itu cahaya tinju atau cahaya pedang, apapun yang menyentuh aura yang terus mengalir di sekitar tubuh Lin Nan pasti akan hancur di tempat. Ini tidak mungkin. Salah satu orang terkuat berteriak kaget saat melihat Lin Nan menghancurkan serangan semua orang lagi tanpa mendesak Dao Ze. Basmi Lin Nan bersama-sama. Jangan menahan diri. Zhao Yisheng tiba-tiba meraung. Tarik pedangmu dengan keras. Cahaya pedang yang tak tertandingi mekar secara langsung, dan guntur tak berujung dengan cepat mengembun di pedangnya. Saat Zhao Yisheng berteriak dengan keras, orang-orang terkuat yang telah dikejutkan oleh Lin Nan mengaktifkan semangat bela diri mereka satu demi satu, mulai menargetkan Lin Nan, dan mengambil tindakan satu demi satu. Berikan padaku, Ning. Tidak ada yang tahu bahwa saat awan kesusahan di kehampaan dengan cepat mengembun, Lin Nan, yang menggunakan tongkat dominan untuk mengusir semua orang, akan ditempati oleh awan kesusahan pada saat ini, aura menakutkan itu pasti jauh di luar imajinasi Lin Nan. Dia melawan langit, dan dia melawan langit planet tingkat bintang spiritual. Dia pasti jauh lebih kuat daripada bintang Shenwu sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah pada saat ini, dia adalah superposisi dari dua bintang surgawi cara, perpaduan Shenwu dan Dewa. Dia sendiri menggabungkan dua prinsip tertinggi, dan dua prinsip surgawi tertinggi juga bergabung. Oleh karena itu, setelah Lin Nan mengayunkan tongkatnya, dia tidak mengayunkannya lagi. Sebaliknya, dia memadatkan medan luar angkasa yang sangat kuat dan aura pelindung di sekujur tubuhnya. Itu memiliki kekuatan pencekikan yang menakutkan dan untuk sementara melindungi dia, Li Haoran, dan para gadis. Adapun Putri Piaoxiang dan wanita lainnya, mereka juga dikejutkan oleh aura mengerikan yang muncul dari Lin Nan. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Lin Nan bisa meledak dengan energi tirani seperti itu. Terutama Lin Qian, ketika dia melihat Lin Nan dalam krisis, matanya berkaca-kaca tanpa alasan. Ketika dia berpikir bahwa Lin Nan pasti akan mati dalam menghadapi pengepungan oleh banyak orang kuat Kaisar Xuanwu, dia tidak menyangka bahwa Lin Nan akan mampu menerobos ke alam dewa bela diri dan memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Sosok dengan rambut hitam menari dan memegang tongkat emas membuat Lin Qian merasa begitu dekat dan akrab. Hati-hati, Lin Qian dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Kesadaran banyak orang kuat terkunci erat pada Lin Nan, dan serangan mengerikan yang dibentuk oleh seluruh kekuatan mereka akhirnya jatuh. Gelombang Taoisme yang kuat dan merusak meledak. Ledakan. Dalam sekejap, ruang itu runtuh, dan aura menakutkan serta kehendak para dewa bergabung dengan Huang Tianwei, menekan Lin Nan dan yang lainnya. Pada saat ini, tanda Tao misterius mulai muncul di tubuh semua pria terkuat yang hadir. Simbol ilahi di antara alis mereka bersinar hingga batasnya, dan sinar cahaya dari berbagai warna meledak, menerangi langit yang diselimuti awan bencana. Mati, Kaisar Xuanwu, yang terkejut dan sedikit menyesal sampai muntah darah, akhirnya pecah dengan semua orang tanpa keberatan setelah hening sejenak. Tertawa, hihihi, ledakan, gemuruh. Ledakan yang menghancurkan dunia dan energi yang mengamuk secara langsung memusnahkan air laut Void sejauh ribuan mil. Makhluk spiritual yang tak terhitung jumlahnya di laut berubah menjadi bubuk bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Kemarahan para dewa, panik dan takut pada Tianwei. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak menyangka bahwa serangan gabungan mereka akan begitu menakutkan. Mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka dengan ngeri, memadatkan aura pelindung terkuat, dan melakukan perjalanan ribuan mil melalui kehampaan dalam sekejap, menghindari energi yang cukup untuk memusnahkan mereka. Fluktuasi energi langit dan bumi. Tidak ada yang mengira bahwa Lin Nan dan orang lain yang menjadi inti serangan masih bisa bertahan. Saya khawatir ampasnya pun tidak akan tersisa setelah kematian. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa pada saat semua serangan diledakkan, kedewaan tujuh warna semua atribut Lin Nan tiba-tiba mekar di tengah alis Lin Nan, dan area dalam jarak 10 kaki di sekitarnya langsung berubah menjadi warna-warni, ruang dengan warna kabur, yang tampak ilusi dan nyata, seolah-olah sebuah dunia kecil terbentuk, dan atmosfer kuno yang tak berujung menyebar darinya. Tao masa lalu, Tao dunia ini, Tao hegemoni yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Xuan Yuan, dan pemahaman baru Lin Nan tentang Tao luar angkasa, dan yang lebih penting, bantuan nafas alam semesta dalam pikirannya, sebenarnya membuat Lin kedewaan baru Nan dan ruang di sekitarnya menjadi satu. Dalam ledakan energi yang mengerikan,
itu seperti tiang berwarna-warni yang bersinar terang. Di antara tiang tersebut, rambut hitam Lin Nan menari-nari dengan liar, menatap ke langit, aura menakutkan ingin bersaing dengan dewa melonjak dengan gila. Li Haoran dan gadis-gadis itu melihat terkejut, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Klik, hukuman ilahi yang mengerikan juga dijatuhkan pada saat ini. Guntur tebal langsung mengoyak dunia. Membawa tekanan tak berujung dan kekuatan yang menakutkan, itu meledak langsung ke arah Lin Nan. Hancurkan untukku. Seolah-olah di bawah tekanan ekstrim, Lin Nan, yang dengan panik mengumpulkan kekuatan, akhirnya meledak dengan raungan yang bergema di seluruh dunia dan mengayunkan tongkat tepat sebelum guntur yang mengerikan melanda. Ledakan. Jarum ilahi Dinghai mendominasi dunia, dan kekuatan kekerasannya yang tak ada habisnya berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang, membentuk bayangan tongkat yang megah seperti Optimus Prime, yang menghantam guntur yang tak ada habisnya. Berderak. Klik. Gemuruh. Bumi retak dan langit runtuh, bayangan tongkat yang mendominasi 9 langit dan 10 bumi menghancurkan guntur. Setelah menderu menembus kehampaan, ia langsung membombardir awan malapetaka yang menutupi langit dan matahari dengan kekuatan dan misteri yang menakutkan. Awan pecah dan langit cerah. Ledakan energi yang mengerikan juga perlahan menghilang. Dalam ledakan energi yang mengerikan, tidak seorang pun kecuali Li Haoran dan para gadis yang menyadari bahwa Lin Nan telah menggunakan tongkat itu. Bahkan para dewa di langit mengira Lin Nan sudah mati, terutama ketika awan bencana yang mengerikan mengembun dan hukuman surgawi turun yang membuat mereka semua gemetar, tidak ada yang mengira Lin Nan dan yang lainnya masih bisa bertahan. Namun ketika ledakan energi menghilang, awan bencana menghilang, dan dunia tiba-tiba menjadi lebih cerah dan tenang, sosok orang-orang terkuat yang mundur ribuan mil jauhnya, serta para dewa dan dewa di langit yang sedang menonton di sini, tapi masing-masing dari mereka mengeluarkan suara ngeri. Bagaimana mungkin? Saya melihat Lin Nan berdiri dengan bangga di lautan kehampaan, dengan pakaiannya yang terlihat seperti berburu, dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Lin Nan dengan lembut melambaikan tongkat emasnya, dan tanda tahu misterius beredar dengan cepat, sepertinya mempengaruhi seluruh dunia. Awan perampokan telah menghilang, dan hukuman surgawi telah berakhir. Sial, kalian sekelompok idiot, bagaimana cara kalian menyerang? Kalian benar-benar bergabung untuk menghancurkan awan perampokan. Kalian menyelamatkan anak itu. Otang pembawa sial. Tiba-tiba, suara ilahi keluar dari orang yang berkuasa. Apa, brengsek, nasib buruk macam apa yang dialami anak ini? Itu adalah serangan kuat yang bisa memusnahkan mereka secara langsung, tapi itu benar-benar membatalkan hukuman ilahi dan menghancurkan awan bencana. Ini. Berhenti bicara omong kosong dan ayolah. Cek. Kaisar Xuanwu sangat marah hingga dia muntah darah setelah kejutan singkat. Dia tidak ingin membasmi Lin Nan begitu saja, tetapi dia ingin membasmi Lin Nan dengan kejam secara langsung, tapi dia gagal. Bagaimana bisa itu terjadi secara kebetulan? Jelas itu dimaksudkan untuk menyatu dengan hukuman surga dan memberikan pukulan dahsyat pada Lin Nan dan yang lainnya sehingga mereka tidak bisa menolaknya, tapi dihancurkan seperti ini. Tidak berani ragu lagi, Kaisar Xuanwu langsung memerintahkan dunia untuk memimpin dan bergegas keluar. Banyak orang berkuasa juga merespons. Sekarang, di bawah pengaruh kehendak para dewa, sulit untuk mengatakan seberapa besar diri mereka. Tentu saja, mereka tidak punya niat untuk menolak kehendak para dewa. Pedang guntur, telapak tangan pemecah surga. Jari naga gajah prajna, nebula kaki tanpa fase. Pedang taigang, pisau api tak terbatas. Pukulan berkeping-keping untuk menghancurkan bintang. Bum. Orang-orang terkuat yang datang ribuan mil jauhnya berkomunikasi dengan para dewa satu persatu, dan berteriak dengan keras sebelum mereka tiba. Apakah mereka pejuang atau penyihir? Mereka menggunakan kekuatan spiritual terkuat dari langit dan bumi yang dapat dipinjam oleh para dewa tanpa nyanyian, dan sekali lagi memadatkan semangat mereka yang sangat kuat. Serangan itu langsung menuju Lin Nan dan yang lainnya. Kakak Nan, Li Haoran tiba-tiba berteriak dengan gugup. Pada saat ini, penjaga berwarna-warni telah menghilang. Lin Nan menolak hukuman surga dan menerobos awan bencana. Ini pasti akan menghabiskan banyak uang. Li Haoran tidak yakin apakah Lin Nan masih bisa menahan penjaga sebelumnya serangan orang-orang ini datang, pasti bukan dia dan para wanita yang mampu menahannya. Kakak Nan, oke, kita bisa membiarkan kakak Qianxi dan yang lainnya masuk lebih dulu. Meskipun mereka tidak akan bisa bertahan lama, 10,5 hari sudah cukup. Tiba-tiba, suara yang indah, atau lebih tepatnya memesona, melayang langsung dari alis Lin Nan. Pada saat yang sama, pintu cahaya muncul samar-samar di antara alis Lin Nan, dan ada ruang tak berujung. Tidak, seharusnya begitu, mengatakan bahwa misteri ruang dan waktu terkandung di dalamnya. Belum lagi Li Haoran, dewa yang menekan alam, bahkan Putri Piaoxiang dan yang lainnya tahu bahwa ini pasti nafas dari alam rahasia. Ruang rahasia, dalam pikiran Lin Nan. Brengsek.
Bukankah ini benar-benar sebuah lelucon? Siapakah suara bagus itu? Li Haoran bahkan tidak bisa mengenalinya sama sekali. Meskipun Lin Qian, yang belum sepenuhnya membangkitkan ingatannya, dipanggil Sister Qian, dia juga tidak bisa mengingatnya. Tidak heran, lagi pula, Xiao Long Nui Qingqing jarang muncul di hadapan siapapun sejak dia mengikuti Lin Nan. Oke, jangan bertanya dulu, masuk saja. Hihihi. Dengan lambaian tangan Lin Nan, Li Haoran dan para gadis merasakan kekuatan ruang yang kuat melilit mereka. Tentu saja, mereka tidak akan melawan. Mereka membiarkan kekuatan ruang ini membawa mereka ke alis Lin Nan dalam sekejap dan menghilang secara langsung, tidak melihat. 980.